Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Farid Ardiansa, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi, beserta teman-teman kelas 5D yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggota 2 orang, yang pertama Ahmad Junaidi, NIM akhir 166, dan saya sendiri, Nurul Jamila, NIM akhir 169, akan membahas terkait budaya kerja. Adapun poin pembahasan pada materi kali ini, yakni yang pertama membahas terkait kaidah Islam dan kaidah umum tentang budaya kerja, dan yang kedua membahas terkait pengukuran indikator budaya kerja, dan yang terakhir yakni membahas pengaruh budaya kerja terhadap pengalaman kerja, lingkungan kerja, dan komitmen organisasi. Baik, poin yang pertama yakni kaidah Islam dan kaidah umum tentang budaya kerja. Kaidah umum budaya kerja menurut dari Nawawi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa budaya kerja adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi. Nah, sebenarnya pelanggaran kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari pelaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi budaya kerja secara umum itu perilaku atau kebiasaan setiap individu dalam suatu organisasi dan telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan kerja. Kaidah Islam budaya kerja terdiri dari otonomi individu, struktur, dukungan, identitas, apresiasi kinerja, toleransi konflik, dan toleransi risiko. Oleh karena itu, budaya kerja Islami harus bisa memotivasi diri sendiri dan orang lain, dan menumbuhkan sifat dinamis untuk memimpin. Nah, jadi budaya kerja Islami itu bagaimana cara kita mengaktualisasikan seluruh potensi keimanan, pikiran, zikir, dan ilmu untuk memberikan kebahagiaan. Nah, inti ataupun sumber inspirasi budaya Islami itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, atau kalau kata orang-orang itu akhlakul karimah, seperti itu. Baik, poin berikutnya yakni pengukuran indikator budaya kerja. Adapun indikator-indikator budaya kerja menurut Tali Siduhun Raha dapat dikategorikan 3, yaitu kebiasaan, peraturan, dan nilai-nilai. Yang pertama, kebiasaan. Kebiasaan biasanya dapat dilihat dari cara pembentukan perilaku berorganisasi pegawai, yaitu perilaku berdasarkan kesadaran akan hak dan kewajiban, kebebasan atau kewenangan dan tanggung jawab baik pribadi maupun kelompok di dalam ruang lingkup lingkungan pekerjaan. Yang kedua yakni peraturan. Untuk memberikan ketertiban dan kenyamanan dalam melaksanakan tugas pekerjaan pegawai, maka dibutuhkan adanya peraturan. Karena peraturan merupakan bentuk ketegasan dan bagian terpenting untuk mewujudkan pegawai disiplin dalam mematuhi segala bentuk peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketiga yakni nilai-nilai. Nilai merupakan penghayatan seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar. Maka penilaian dirasakan sangat penting untuk memberikan evaluasi dengan kinerja pegawai agar dapat memberikan nilai baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya yaitu indikator budaya kerja Islami. Indikator budaya kerja Islami terdiri dari sidik, amanah, tabligh, fotonah, istiqomah. Sidik merupakan perilaku jujur baik dari segi ucapan, keyakinan, ataupun perbuatan. Amanah adalah bentuk sikap tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban. Tabligh berarti sikap motivasi, mengajak dan memberi contoh kepada orang lain untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Fotona artinya memahami secara mendalam segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajiban. Nah, sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk membuat berbagai inovasi yang bermanfaat. Istiqomah. Istiqomah artinya keteguhan prinsip hidup seseorang yang konsisten dalam keimanan dan nilai-nilai kebaikan meskipun menghadapi berbagai godaan dan tantangan. Dalam pengukuran indikator budaya kerja menurut Paramita dalam kita Mayangsari dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sikap terhadap pekerjaan, yang mana seharusnya sikap kita terhadap pekerjaan kita itu
harusnya suka dibandingkan melaksanakan kepentingan lainnya seperti bersantai ataupun karena terpaksa untuk melakukan pekerjaannya ini. Yang kedua, perilaku pada waktu bekerja seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat. Ya baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait pengaruh budaya kerja terhadap pengalaman kerja, lingkungan kerja, dan komitmen organisasi. Yang pertama, pengaruh terhadap pengalaman kerja. Jadi, pengalaman kerja ialah kemahiran ilmu dan keahlian pekerja dilihat melalui pengukuran masa kerja, jenjang kemahiran ilmu dan keahlian pekerja. Jadi, dengan adanya pengalaman, seseorang akan mampu mengembangkan kemampuannya, sehingga diharapkan ia akan merasa betah untuk tetap bertahan di perusahaan tersebut. Dan yang pada akhirnya muncul juga harapan pada dirinya untuk bisa dipromosikan. Dan menurut Siagian, pengalaman kerja mengacu pada beberapa atau berapa lama seorang bekerja, berapa banyak jenis pekerjaan atau jabatan yang pernah dilakukannya, dan berapa periode masa kerjanya pada masing-masing pekerjaan atau jabatan tersebut. Jadi, seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak tentu akan lebih mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi sebuah masalah yang muncul, sehingga suatu organisasi akan lebih mudah mencapai tujuan organisasi tersebut. Pengaruh selanjutnya terhadap lingkungan kerja. Dapat dikatakan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang baik bagi karyawan, karena dapat meningkatkan kinerja karyawan. Begitupun sebaliknya, jika lingkungan kerja yang tidak memadai akan menurunkan kinerja karyawan. Jadi, bila lingkungan kerja nyaman dan komunikasi antar karyawan berjalan dengan lancar, maka bisa dipastikan performa yang dihasilkan pun akan maksimal. Jadi kesimpulannya, bahwa lingkungan kerja merupakan sesuatu yang selalu ada di sekitar wilayah pegawai ataupun pekerja, baik itu sifatnya termasuk lingkungan fisik atau termasuk ke dalam lingkungan non-fisik, serta jaringan di dalam hubungan kerja pada suatu organisasi yang bisa mempengaruhi semangat pegawai ataupun pekerja di dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah ditugaskan. Dan yang terakhir, pengaruh terhadap komitmen organisasi. Jadi, anggota organisasi yang berkomitmen terhadap organisasinya mengembangkan pola pandang yang lebih positif terhadap organisasinya, dan dengan senang hati tanpa paksaan mengeluarkan energi ekstra demi kepentingan organisasi. Dan menurut Greenberg dan Baron, karyawan yang memiliki komitmen organisasional yang tinggi adalah karyawan yang lebih stabil dan lebih produktif, sehingga pada akhirnya juga akan lebih menguntungkan bagi organisasi maupun perusahaan itu sendiri. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.